sampai dulu itu kan pernah dikasih tugas dari salah satu Ustadz Ain namanya. Ustadz Ain. Ya, disuruh pemain bola, kepalanya dikasih kepalanya Gica. Terus itu ditempelkan di pintu kamar gitu. Jadi setiap bangun pagi gitu mau berangkat sekolah, pamit dulu ke dia. Pamit dulu ke gambarnya. Iya. Be smart with Creative TV. Arsa might yet get to it. It was a great block on him first time and second, but Arsa keeps going. Arsa! It's a good challenge that is for Meredith Indian. Arsa's very brave there. Arsa! Bagus! All the time. Talking to him. One for Arsa to chase, and Arsa might get onto the end of it. Into the box he goes, Arsa. He went a long way around, but he scores! Arsa gives Garuda Select the lead. He finished brilliantly, and at last they get the reward. It's all about a goal. Flat ball in this time. Just around. Sudah lihat kan cuplikannya? Nah, sekarang kita langsung tanya kepada orangnya. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini mau tanya-tanya tentang kegiatan Abang Arsa ini. Selama masa pandemi ini, Abang Arsa ini untuk program latihan U16 yang di Bayangkara itu seperti apa? Apa diberhentikan atau masih lanjut latihan seperti biasa? Untuk programnya sendiri itu kita latihan sendiri-sendiri, jadi nggak jadi satu tim lagi karena kan lagi pandemi. Sepak bola juga lagi berhenti juga. Terus kalau latihan itu sama Bayangkaranya dikasih program, jadi kita tetap latihan tapi sama programnya mereka. Latihannya kalau boleh tahu selama ini atau Mas Arsa sendiri latihannya di Bayangkara langsung atau punya latihan khusus di daerah sini atau di dekat-dekat rumah? Kalau latihan selama ini sih latihan sendiri sama ayah di Simorukun itu. Itu kalau latihan sih sebenarnya latihan teknik yang sering sama fisik sebagai conditioning aja supaya nggak turun fisiknya. Jadi selalu tetap latihan ya, Iya. untuk menjaga fisik juga ya. Biar Untuk tetap menjaga kebugaran juga kebugarannya tetap nggak turun gitu. Biar nanti ketika nanti sudah mulai lagi atau pandemi ini sudah selesai, Pas liganya udah mulai biar nggak drop gitu fisiknya. itu bagus itu. Oke Mas, Bang Arsa kok Mas Arsa lagi. Bang Arsa, setelah banyak melalui program di Garuda Select, itu apa yang Mas Arsa lagi? Apa yang Abang rasakan Selama program kemarin. selama program kemarin? Yang pasti sih badan rasanya lebih kuat gitu dari sebelumnya. Dari pertama berangkat kan terus akhirnya pulang itu badan rasa lebih kuat, terus fisik lebih nambah juga. Terus di sana sama program latihannya itu yang beda sama sini. Jadi kemampuan fisiknya lebih nambah ya dari yang Iya, sebelumnya, betul. sebelum mengikuti program Garuda Nah. Select. Terus apa ya yang Mas Arsa rasain saat pertama kali Mas Arsa itu terpilih menjadi tim Garuda Select? Wah itu sih surprise kalau bisa dibilang. Soalnya kan kita lagi ada liga masih bergulir. Waktu itu kita lagi di Bandung. Di Bandung itu melawan Persib Bandung kan. Terus itu besoknya kita pulang. Akhirnya ayah telepon ke saya bilang kalau kepilih untuk program Garuda Select. Nah di situ akunya kaget pertama, nggak percaya. Soalnya kan belum dibilangin sama orang dari Bayangkara sendiri, dari pelatih juga belum bilang ke aku kalau lolos ke Garuda Select.
Tapi ayah sudah bilang. Terus ya udah akhirnya nunggu pelatih bilang baru aku bisa lega dan akhirnya pelatih bilang dah. Ya alhamdulillah. Terus tidak melalui proses apa mungkin ada seleksi dari tim Garuda Select. Nah itu sendiri? ada. Jadi pertama kan pelatihnya itu datang pas kita pertandingan melawan Arema. Itu pelatihnya datang buat mantau siapa yang biar bisa dibawa ke Jakarta terus seleksi lagi. Nah setelah itu kita akhirnya ke Jakarta. Di Jakarta seleksi lagi ada dibagi 3 tim itu seleksi 2 hari terus akhirnya dipulangkan lagi. Oke, tepuk tangan buat kita yang sudah selesai menjadi tim Garuda Select. Terus ngomong-ngomongin ya, untuk di Garuda Select sendiri posisinya Mas Arsa ini sebagai apa sih? Striker depan tengah. Striker depan Ya, ujung tombak. ujung tombak. Iya. Bang Arsa, selama ini motivasi apa saja yang membuat Bang Arsa ini sampai pada titik ini, titik keberhasilan Bang Arsa sebagai pemain Garuda Select? Motivasinya? Kalau motivasi sendiri kan dari kecil itu udah kepingin jadi pemain bola juga. Terus pertama itu futsal itu. Terus kan ada dorongan juga dari mama dari ayah untuk Ada dorongan dari mama dan ayah ayah dan biar mama ya? biar didukung terus pokoknya. Nah itu sebuah motivasi sendiri. Orang tua aja dukung saya. Kenapa aku kok nggak semangat gitu buat ngejar cita-cita aku sendiri. Bagus sekali. Jadi motivasinya yang terutama dari orang tua. Nah, ya? orang tua, yang pasti terus orang tua. Terutama siapa ini? Ayah apa bunda? Keduanya sih. Keduanya Nggak ada kedua. itu. Nggak. Tepuk tangan nih buat ayah dan bunda. Oke, Bang Arsa, ini kembali lagi ya. Kita mengenang lagi dengan kreatif. Masih ingat nggak kira-kira? Ingat lah, masa lupa. Masih ingat ya? Oke. Bang Arsa, kira-kira yang diingat di kreatif itu seperti apa? Kalau di kreatif sendiri itu yang paling diingat itu seru sama teman-teman sih. Seru sama Iya, teman-teman. soalnya Akrab ya sama teman-teman. iya, soalnya dulu itu bisa dibilang apa namanya tahun ajaran paling mokong lah anak-anaknya. Paling bandel. Bang Arsa ini paling ngopong apa paling Enggak, banyak yang mokong. banyak Iya. yang ngopong? Lebih banyak yang ngopong. Iya, Lebih banyak yang ngopong. bandel susah dibilangin gitu. Sampai Ustadz sama ustadzah itu kadang jengkel gitu. Oke, ngomong-ngomong soal ustadz dan ustazahnya ini, masih inget ya ustazahnya Mas Arsa yang paling ngangenin, paling dikenang sama Mas Arsa? Ada itu Ustadzah Laila kalau nggak salah. Laili. Oh iya, Laili. Iya. Laili. Itu apa ya? Orangnya sabar gitu. Kalau aku lihat itu. Masih inget ya pas ngajar Bang Arsa itu di kelas berapa? Kelas 5 kalau nggak salah itu. Kelas 5 kalau nggak kelas 4 gitu. Masih ingat itu sering itu apa namanya? Suka dibecandain anak-anak gitu, suka dijailin juga. Sekarang coba flashback lagi ya. Mungkin apa Bang Arsa ini masih ingat? Pas waktu di kelas 1 ingat nggak ustazahnya siapa? Biasanya itu yang kalau diinget-inget sama anak-anak itu waktu pertama kali masuk sekolah. Habisnya ustazah yang kelas 1 itu biasanya. Masih inget nggak ustazah yang dulu siapa? Ingat sih. Siapa? Ustadzah Tia sama Ustadzah Mugi kalau nggak salah. Oh, ustazah dia sama ustazah Mugi. Kalau nggak salah. Arsa ini kan sudah pengalamannya sudah banyak ya, sudah mengikuti program Garuda Select sampai mana? Inggris Itali. Inggris dan Italia. Iya. Kira fansnya ini gimana? Aduh. Fansnya ya. Fansnya Bang Arsa ini pasti, apalagi yang cewek-cewek itu. Belum ada kalau fans kan masih Garuda Select, belum juga timnas, belum kayak yang lain-lain gitu. Masak dah. Bang Arsa, masih inget nggak di kreatif dulu tuh? Pas di kreatif dulu Iya. kan ada itu outbound. Masih inget outbound? Wah,
Itu sih seru sih ya. Nah, yang membedakan kan outbound-nya di sekolah kreatif ini. Outbound. Masih inget nggak outbound mana yang paling terkesan? Outbound sendiri sih yang paling berkesan itu kelas 6 terakhir Songa. Kelas 6 di Songa, rafting itu Nah, ya. itu seru itu. Itu sih paling seru lah dari outbound Dari outbound yang lainnya. Kelas 1, Thailand biasanya kelas 1 kan outbound yang pertama ya. Yang pertama kali Mas Arsa nggak tidur sama bunda, sama ayah juga. Itu lupa sih outbound pertama. Jujur lupa aku. Outbound kemana lupa aku. Oke, Bang Arsa. Waktu di kelas 6 itu kan mesti biasanya di sekolah kreatif ini ada tradisinya ya. Tradisinya itu biasanya menulis cita-cita. Masih inget nggak apa yang tertulis cita-citanya Bang Arsa dulu waktu di kertas kecil, kertas lembaran kertas itu? Masih inget nggak cita-citanya Bang Arsa itu seperti apa? Apa benar-benar menjadi pemain bola dan benar-benar fokus di sepak bola? Iya, dari dulu tetap cita-citanya pemain bola. Dari dulu sekali. Dari dulu. Yang dicatatkan dulu? Iya, tetap pemain Tetap bola. pemain bola. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Sampai dulu itu kan pernah dikasih tugas dari salah satu Ustadz Ain namanya. Ustadz Ain. Ya, itu yang ngajar apa Ustadz Ain? ngajar agama. Iya. Al-Islam. Al-Islam. Itu kalau dulu kan dikasih tugas itu disuruh pemain bola, kepalanya kita. Jadi pemain bola gitu ya kan. Kalau aku ngambilnya Messi, badannya Messi gitu. Ya. Kepalanya aku kasih kepala aku. Biar kamu seperti Messi gitu. Nah, terus itu ditempelkan di pintu kamar gitu. Jadi setiap bangun pagi gitu mau berangkat sekolah, pamit dulu ke dia. Pamit dulu ke gambarnya. Iya. Berangkat sekolah dulu ya. Oh gitu. Nah, biar gitu. termotivasi juga itu ya. Iya. Termotivasi biar nanti aku bisa seperti Messi. Nah, gitu ya. Jadi setiap pagi dipamitin. Denger nggak, sobat? Pamitan sama gambar. ritual. Nggak pamitan sama bundanya. Pamitan sama bundanya nggak? Ya, pastilah. Nomor 1 ya. Iya. Ayah sama bunda nomor 1. Motivasi apa ini yang bisa Bang Arsa sampaikan ke Sobat Kreatif TV biar semua Sobat Kreatif TV ini, terutama bagi anak-anakku siswa Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Kalau kalian inginkan sesuatu itu kalian harus sungguh-sungguh mendapatkannya. Karena kalau kalian nggak sungguh-sungguh terus ke distract sama yang lain lah, ada yang mengganggu jalan kalian menuju sukses itu abaikan aja, karena sebenarnya mereka itu cuma datang sementara terus nanti akan pergi lagi. Jadi kalian ditinggalkan sendiri untuk mencapai kesuksesan itu. Nah, itu dia pesan dari Bang Arsa. Jadi lakuin dengan sungguh-sungguh, apapun itu kendalanya jangan dihiraukan. Asal lakuin terus, pasti jalan itu pasti ada ya Bang Arsa ya. Fokus, intinya fokus. Abang Arsa, ini ada sedikit kenang-kenangan ini dari tim kreatif TV atau dari Sekolah Kreatif ini. Iya. Dipakai ya Mas Bang Arsa ya? Siap. Coba diterima dulu. Terima kasih. Dibuka, boleh dibuka? Ini langsung dipakai nih. Boleh dipakai langsung. Nah, boleh dipakai langsung. Biar sobat-sobat kreatif tahu bahwa Bang Arsa ini asli bener-bener original lulusan Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Bisa kan? Oke. Pas ya? Pas. Alhamdulillah ukurannya pas. Bagus. Kasih jempol dulu dong. Kreatif pakai C Bang Arsa. Kreatif. Oke, terima kasih dulu Sobat Kreatif TV. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di konten-konten dan program-program kreatif TV selanjutnya bersama saya Ustaz Dedi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah.